وعلى أجمعين اللهم اهدنا صراط المستقيم طريق الدعاء والعزيز اللهم اهدنا Itu. Salone mati ta urip bibit. Nih, salone urip mati. Halo. Gak kerungu suaranya ya? Halo, tes cek. Suaranya apa iki sih masalah ya? Wis level piro iki bener iki? Wis 30 kok. Latih speaker tinggi kok. Halo, tes cek. Halo. Suaranya ndak metu. Dep. FM mode. Bluetooth mode. Tes. Cek. Halo. Tes. Sakit. Suaranya kok metu ya? Apa iki jajal dipateni? Halo? Tes. Cek. Tes. Sakit mireng suarane. Suaranya sakit mireng. Ora krungu suarane aku. Jajal ulangi. Halo, tes, cek. Tes, cek. Tes, cek sound. Sakit? Kedengaran suaranya? Mireng. Oh, gitu. Cetok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu ta'ala lahumul Fatihah. Bismillah hadratur rahim syekhi ahli silsilatul tariqatil qadiriyah wa naqsabaniyah khusun sultanul awliya sayyidina Syekh Qadir Jilani wa Syekh Junaidil Baghdadi wa Syekh Khatib Asy-Syamsi wa Syekh Muslim bin Abdul Rahman wa Jinaki Maqsad bin Syafi wa mursyidina ki Muhadi Muallim al-Musid wa la hadratur rahim al-Imam al-Ghazali wa la hadratul Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darini amin ya Allah ya rabbal alamin. Naudzu nyuwun bareksa sapa ingsun billahi kelawan Allah minal ibtidai Bismillahirrahmanirrahim bahayai ihsan dahlan jampes kediri Alhamdulillahirrahim bahayai Muhsin Syafi'i Alhamdulillahirrahim Agus Bajuri Wali Furihim Wali Sesilati Malakhidina Anhum Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzu nyuwun bawreksa sapa ingsun billahi kelawan Allah. Minal ibtidai saking ngenyar-ngenyari masalah agama kang ora nyocoki syariat. Wal ikhtira'in lan gawe-gawe model-model cara fidini ing dalem agama. Wa'id ba'in lan manut biwasril hamzati kelawan ngene wattiba'in lan manut wattiba'il hawa lan manut hawa nafsu bi ghairi dalilin kelawan tanpa dalil. Maka agama itu jangan menurut saya. Itu nanti kalau menurut saya itu sangat bahaya. Nanti jadinya dusnur. Jadi kita beragama itu jangan menurut saya, tapi menurut para ulama yang sanadnya muttasil sampai Rasulullah. Menurut saya ngawur. Contohnya Dusnur tuku Quran terjemahan terus diwaca. Jarine ulo-ulo pitik-pitik tikus-tikus. Sing penting Allah kuwi ulama. Iki ngoten. Lah padahal asli mboten ngoten. Jadi kalau kita mau benar itu kita tinggal nukil saja. Nukil itu gimana toh? Nukil itu ya kita ngaji tafsir Jalalain misalnya. Itu kan kita berarti membaca ilmunya Imam Suyuti itu. Imam Suyuti mewakili gurunya Imam Jalaluddin Al-Mahalli, mewarisi ilmunya terus sampai Al-Imamu Syafi'i. Al-Imamu Syafi'i. Jadi caranya piye nambah lagi? Tampilkan, tambahkan. Nah, gitu, sakit. Jadi intinya kita itu paling aman itu nukil saja. Kita ini kan bukan mujtahid. Jangan berdiri sendiri, jangan wong ngajine wae sakral. Wong diundang pengajian membahas tafsir, membahas Quran, membahas hadis. Lah kok pendapat menurut pendapat saya, wah ini ngawur. Ini orang yang ngawur. Maka paling
paling banyak ini kita caranya nampil untuk kamera piye caranya? Gitu. Pak Ustaz Amin ya. Caranya piye? Tampilkan iya ra iso, angel aku tak iso caranya. Pokoknya intinya kita itu nukil saja, ngikutin saja. Jadi kita ngaji tafsir Jalalain ya dari guru kita seperti saya ngaji tafsir Jalalain kepada Mbah Yai Muhsin Syafi'i, kepada Mbah Yai Hanan Maksum, kepada Mbah Yai Manaf, kepada Mbah Yai Muhadi Mu'alim, kepada para ulama-ulama yang sanadnya mutasil kepada Allah. Jadi kita itu bukan berpikir sendiri, tapi tinggal ngikut aja itu. Karena kita bukan mujtahid. Syarat mujtahid itu minimal harus jadi seorang yang hafil dulu. Seorang mujtahid itu syaratnya minimal hafil. Hafil itu apa? Orang yang hafal 100.000 hadis beserta rawinya. Itu begitu. Orang yang hafal hadis beserta rawinya itu baru bisa mujtahid. Bahkan ada yang lebih hati-hati lagi, minimal dia seorang hujjah, itu baru mujtahid. Kalau saya iki yang hafal hadis itu wis kemaki. Makanya di sini itulah yang dinamakan bid'ah yang sejati itu seperti itu. Lah makanya akhirnya tapi ngono ku ya sing manggil sing ngundang pengajian ku ya mantu-mantu ngono. Nah makanya paling baik-baiknya kita mengaji itu nukil saja. Nukil pada para ulama ya. Nukil kepada para ulama yang sanadnya mutasil ya. Contohnya gampang-gampangnya kita ngaji tafsir At-Tabari, kita ngaji kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir ya. As-Sawi, mungkin kita ngaji juga dengan kitab tafsir Fakhrur Razi atau tafsir Ar-Razi. Kita ngaji kitab tafsir Al-Munir karya Imam Mbah Yai Nawawi Banten Tanaro, itu kan begitu. Jadi kita ini tidak berpendapat sendiri, tapi cuma ngikuti apa yang menjadi ilmunya beliau. Ilmunya beliau otomatis menyampaikan daripada tafsir, menyampaikan hadis yang mengerucut pada sanad yang jelas kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu. Jadi kita nggak ngawur-ngawuran gitu. Lah, itu bighairi dalilin. Memang benar agama ini agama. Makanya dulu Gus Dur itu kalau mengajarkan para murid-muridnya, saya termasuk muridnya beliau, ya, pengagum beliau, muhibbin beliau, pengikut beliau, bahkan sanad-sanad ilmu saya juga kepada beliau. Itu lebih baik kita ini ngikut aja pendapatnya para kiai-kiai yang sanadnya mutasil. Ojo kakean dalil. Makanya Gus Dur itu kalau berbicara kepada orang awam, walaupun beliau itu hadis ABC macam-macam itu hafal itu. Tapi kalau berbicara dengan orang awam, ya dengan sesuatu yang bisa dipahami oleh umat itu. Jadi tidak membingungkan, karena memang kita ini diajari oleh Nabi jangan membingungkan umat. Gitu. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu. Ya Allah jangan jadikan pemahaman-pemahaman di hati kami, sesuatu yang kami pahami, yang kami yakini sebagai hidayah, itu menjadi ghillan, menjadi sesuatu yang membingungkan bagi orang-orang yang beriman. Kita berdoa, andai kata kita dapat hidayah yang bisa diikuti gitu, hidayah yang bisa diikuti oleh orang-orang lain gitu. Jangan sampai kita dapat hidayah, wah langsung munggah jadab gitu deh. Wong-wong gak mudeng, ya niku buatan kelas. Jadi kalau kita minta pada Allah hidayah yang kira-kira orang-orang yang seawam-awamnya itu paham gitu. Jangan sampai membingungkan umat itu. Jadi makanya setiap kita mendapatkan hidayah Allah, petunjuk Allah, itu kita beristikharah. Kalau kita kebingungan sendiri, datang kepada orang yang lebih tinggi ilmunya dari kita.
kepada guru-guru mursyid kita, kepada para masyayikh kita gitu. Jadi tidak berpikir sendirian. Karena apa? Karena orang yang berpikir sendirian itu sudah jelas arahnya kemana, ya syaitanun, fasekhu syaitanun. Maka kita kalau merasa seperti saya orang banyak dosa, ya alangkah lebih baiknya kita datang kepada seorang mursyid, seorang guru yang membimbing kita kepada jalan yang otentik ya, jalan yang benar, yang kredibel, yang kepada Rasulullah itu. Itu begitu. Jadi bukan wattiba'il hawa bi ghairi dalilin. Lah dalil paling mudah itu apa? Datang kepada para ulama. Lah ulama itu otomatis tidak ngawur. Sumana dzarta mongko nuli angen-angen sapa sira fi a'malil qalbi ing dalem pira-pira amale ati wal mawajibil batiniyati lan pira-pira perkara kang wajib al batinati kang ana ing jero ati wal manahilan pira-pira cecegane syariat alati rupane perkara takti kang bakal teko apa alati fi hadal kitab ing dalem iki kitab ai kitab minhajil abidin tegese kitab minhajil abidin li anna ta'rifa karon sunni ma'rifatake lil khuduri maring teko utawa pira-pira teko kama alimta kaya ora sapa sira liyahsula drabun hasilaka kedhuwene sira apa ilmu nima ya ancen ngono wong ngaji ki paling apik teko paling teko minimal bermusyawarah dengan temannya, kalau sudah judek sudah deadlock tanya kepada ulamanya gitu. Jadi khudur di dalam majelis pengajian ya itulah yang utama itu. Kalau kita ngaji datang minimal kita musyawarahkan dengan teman kita. Kalau tidak ya mengerucut tanya kepada para syekhnya, para gurunya gitu. Jadi mboten dipikir dhewe, dipikir dhewe ya sangat berbahaya itu. Jadi intinya kita belajar apapun itu, apalagi ini belajar tentang a'malil qalbi al-batinah wal mawajibil batinah itu harus punya seorang mursyid. Bojo-bojo angger ngawur ngoten. Karena untuk supaya berhasil di dalam kita mencari ilmu itu salah satu syaratnya hadir. Itu hadir apa? Biar kita mendapat nur tawajuh gurunya, biar dapat nur hadapan gurunya. Walaupun seperti sekarang ini sementara waktu ini kita menghadap tapi lewat daring lewat online, tapi tidak apa-apa. Ini adalah suasananya memang zamannya zaman begini. Ibaratnya handphone ini bayangan ya. Bayangan saya, mungkin kalau bayangan guru saya ada di hati saya ya. Kemudian guru-guru saya hadir di dalam kitab-kitab ini. Lah ini menunjukkan. Lah makanya kenapa tulisan Quran yang ada di dalam handphone itu tidak dinamakan mushaf. Karena apa? Karena sejatinya itu adalah pantulan cahaya. Maka kepepet-kepepetnya bisa kita bawa ke dalam kamar mandi. Karena itu cahaya. Cahaya ketika mati bawa ke kamar mandi ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita ikhtiyat taruh di dalam mobil ya itu nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi karena dia pantulan cahaya memancarkan tulisan-tulisan itu secara ilmu ilmu IT itu makanya tidak menjadi persoalan ya. Ketika kita bawa kemana yang sebenarnya kalau Quran. Nah, sedangkan dalam fikih itu Quran itu adalah lembaran-lembaran tulisan ayat-ayat Allah yang terbukukan, terjilidkan, yang di depan dan di belakangnya ada sampulnya. Itu yang baru haram kalau kita tidak punya wudu memegangnya. Tapi kalau Quran di dalam HP itu tulisan Quran maksudnya ya. Walaupun sampai 30 juz tapi itu kan tidak ada bentuk lembaran-lembarannya. Itu begitu.
Nah, makanya itu diperbolehkan. Nah, seperti itu juga mungkin sekarang zamannya ngaji lah. Ngaji kita lewat kaca lah itu. Tapi itu mutasil, sampean pernah ketemu saya pernah ketemu jenengan dengan yang bentuk khudur yang soheh itu loh. Itu nggak masalah. Makanya sekarang ini kita lah boleh lah ngaji kepada Gus Yusuf Hudori, kepada Gus Baha, ya, kepada Mbah Yai Maimun, ya, walaupun beliau sudah wafat almarhum, ya tetap boleh dengan niatan tafaulan keberkahan kita dapat ilmu-ilmu yang baik dari beliau-beliaunya itu. Jadi tidak menjadi persoalan itu. Yang penting ada penasihan kepada mungkin kita pernah ketemu dengan murid-murid beliau ya, yang pernah bersentuhan tangan dengan beliau gitu. Nah itu salah satu syarat ilmu adalah khudur. Khudur supaya bisa berhasil ilmunya itu. Mana sing paling teko penak niku teko. Nah, teko mbok paham ora paham gitu. Di dalam majelis itu kita memandang wajah temannya aja seperti kurban 1000 ekor unta. Buru-buru tapi tak siji angel. Kono wis kadung bengi cekeleng ngene. Semata arifa mongko nuli weluh sapa sira aima tegese perkara fil qalbi ing dalem ati. Karena apa? Karena ketika kita hadir di dalam suatu majelis itu ada gesekan di dalam hati. Seperti hati kita itu ada kotoran dan di majelis itulah kita bersama-sama berzikir kepada Allah, muraqabah, kemudian kita bertawajuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala sambil ada gesekan teman. Gesekan masuk ora tukaran mboten, tapi kita saling menyemangati dengan suara zikir kita itu. Itu yang akan menyebabkan girohnya terbangun sehingga kotoran-kotoran di dalam hati itu akan sirna itu begitu. Sumatrifa mongko nuli weruh sapa sira jumlah tama ing jumlah perkara tahtaju kang butuh apa ma ila istimali maring istimali maring ngamalake ma katuharati kaya sesuci was sholati lan salat was saumi lan poso wa nahwi lan sepadane kabeh kuwi ai minal faraidi tegese sangi pira-pira perkara fardhu asyariyati kang den syariatake. Jadi kenapa kita harus hadir di dalam suatu majelis? Ya, di situ adalah kunci sebenarnya. Kita bisa membahas dengan teman-teman kita yang hadir di tempat itu. Itu pertama. Membahas masalah A, B, C yang mungkin kita nggak bisa membahas dengan sendirinya itu. Nggak mampu untuk membahas sendirinya dengan sendirinya istilahnya gitu. Ora iso membahas dewi. Lah, kalau terjadi deadlock atau kebuntuan, maka kita tinggal tanya kepada masayikh kita, kepada guru kita, ya, yang sanadnya otomatis mutasil kepada Rasulullah SAW. Itu. Maka hadir daripada majelis ilmu itu sangat penting, gitu. Ya, karena apa? Karena di situ nanti kita kadang ada orang kan takut tanya langsung kepada syekhnya, gurunya itu. Maka dia bisa berdialog dengan temannya, bisa berdialog dengan siapa orang yang dia berani aku gak wani ngomong tekoning Pak Yai, tolong sampean tekokno. Itu begitu. Ataupun mungkin temannya sudah sebenarnya ngene lho, nek jarine Pak Yai ku habis begini. Nah, itu begitu. Falakat adaita mongko teman-teman nekani sapa sira faradallahu taala ing fardune Allah taala alaika ing atase sira Allah dirupane ibadah ta'abbada kang ta'abbada kang merdi-merdi sapa Allah ka ing sira wa kallafalan tegese merdi-merdi sapa Allah ka ing sira fi babil ilmi ing dalem babi ilmu. Ya memang kita ini dalam belajar agama itu harus memaksa diri kita untuk faham itu. Untuk faham supaya benar-benar pengetahuan yang kita ketahui ini benar-benar di dalam bab yang pas dan di dalam pemahaman yang pas sehingga tidak terjadi kerancuan pengamalan itu begitu. Tapi kalau sampai terjadi kerancuan pengamalan memang bahaya itu. Ya seperti itu. Kayak yang diceritakan kemarin itu kan
ono ulo-ulo sampai jadi ulama. Ini kan jadi kalau kita sudah membahas tentang tafsir ya, kita membahas tentang Quran, hadis itu harus benar-benar memanggil yang ahlinya. Jangan panggil karena oh ini orangnya terkenal di YouTube ya. Ini orangnya terkenal di Instagram ya. Orangnya terkenal di TikTok karena ngajinya ABC. Tapi kalau dalam sanad keilmuannya itu dia tidak jelas itu. Oh, itu meragukan itu. Itu bahaya. Orang yang mengundang sesat, orang yang diundang jauh lebih menyesatkan itu. Ya contohnya begitu, yang sudah terjadi begitu. Ono orang terkenal karena misuh-misuhnya di YouTube ya, dipanggil pengajian gitu. Atau mungkin seperti ada orang yang lucu loh. Di jamaah kita ini lucu. Ada orang terkenal di YouTube gara-gara dia itu mantan gara-gara mu'alaf ini. Ada lucu begitu. Pokoknya senengane ngomong elek-elek, ngelek-ngelek pemerintah, dipanggil. Loh, itu diulamakan dia. Nah, ini sangat berbahaya. Harusnya orang mu'alaf itu bukan mengisi ngaji. Orang mu'alaf itu harusnya mondok lagi yang benar, baru jadi ulama yang sahih, hafal hadis, mustalah ya, ulumul fikih, itu nahwu sorobnya benar, sampai i'lal, bahasa Arab, mantik, balaghah, ma'ani, bayan paham. Nah itu baru. Bukan karena dia terkenal misuh-misuh di YouTube, suka neror pemerintah misalkan. Ini seorang ulama yang pemberani terus diundang misalkan. Nah ini orang yang geblek ini. Orang yang sangat berbahaya. Dia sendiri sudah sesat, jamaah yang mengundang sesat, semua sesat. Nah itu begitu. Nah ini makanya kita semuanya ini harus selektif ya dalam memilih para ulama-ulama yang ataupun yang dianggap ulama itu begitu. Walaqad sirtalan teman-teman dadi sapa sira iku jumlati ulama ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ar-rasikhina kang netepi kabeh aisabitina tegese netepi kabeh fil amali ing dalam amal bi muqtadul ilmi kelawan katoke ilmu ngoten iki. Jadi kalau memang benar-benar kita ini serius di dalam agama, ya harus berguru kepada ulama-ulama yang serius mengajarkan ilmu beserta sumber-sumbernya itu begitu. Jadi bimuqtadul ilmi dengan katok-katok ilmu itu berarti kita minimal orang itu tahu dia atau orang yang mengundang itu tahu, oh ini seorang ulama, ini muridnya siapa toh? Oh muridnya Kiai Fulan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu jadi ada keotentikan keilmuan itu. Jadi tidak ngawur itu. Jangan sampai gara-gara karena faktor eksternal daripada ilmu, contoh misalkan YouTube ya, atau faktor dia terkenal ngajinya bagus di TikTok terus kita panggil tanpa kita mengetahui sumber-sumber daripada sanad keilmuannya itu begitu. Itu yang sangat rancu gitu. Kaina mil tamung kalamun lakon mongkolamun lakon sapa sira bi ilmika kelawan ilmu sira ai bi muqtadahu tegese kelawan nggon katok ilmu wa baltalan ngadepi sapa sira ala imarati ma'adika ing atase ngramekake akhirat ki sira ai akhiratika tegese akhirat sira bitakwa kelawan wedi Allah sumiyat din arani apa akhirat bidzalika kelawan mengkono ma'ad li annahu karena sedunia akhirat iku ma'adul khalqi nggon balini makhluk kulihim yo sekabehane khalqi kunta ana sapa sira iku abadan dadi kawula kamilan kang sampurna aliman kang alim amilan kang nglakoni ibadah atau nglakoni perintah lillahi namung nyuwun utawa namung krana perintah Allah taala ala basiratin ing atase peninggal ati ghaira jahilin kang ora bodho hala tegese tingkai man wala muqallidin halin tegese ngene ghair iku halin tingkah wala muqallidin ora anut-anutan lil ghairi maring liyane wala ghafilan ora rali. Jadi begini,
Orang kalau sudah benar-benar menetapi ilmu dengan prosedur ilmu yang benar ya, dengan belajar prosedur ilmu yang benar dari sumber yang otentik ya, sumber yang tidak diragukan dari kesohihannya itu. Maka orang-orang seperti ini akan mendapatkan ilmu yang benar itu. Jadi dia ini sholat bukan karena ghair, bukan karena aku sholat karena aku mertuani imam masjid kok misalnya. Orang-orang pena nek gak sholat tuh. Jadi karena faktor eksternal, bukan internal dirinya. Maka Mbah Yai Mustafa Bisri itu berusaha mengajarkan jangan sampai ibadahmu, sholatmu hanya sebatas daging dan kulit yang berjungkat-jungkit itu saja. Jadi jangan sampai ibadahmu itu karena faktor eksternal, faktor luar dari dirimu gitu, begitu. Ya faktor karena karena mungkin mertuanya seorang imam masjid ya, atau faktor sama istrinya, aku wong lanang kok gak sholat piye kan begitu. Ataupun dengan statusnya aku jadi ketua RT masuk gak sholat. Nah ini faktor-faktor eksternal ini karena faktor pangkat, derajat ini harus dihilangkan itu. Harus jangan sampai aku krono A B C jangan gitu. Jadi jangan sampai faktor karena ghair dan kita jangan mukolit gitu. Ojo cara gampangane cara Jawa niku rubuh-rubuh gedang gitu. Aku wis melok wae salat ya sing penting salat. Karena ada orang yang ana ya cara gampangane mung gampang-gampangane lho wong gathuk lucu. Ana apa jenenge salat ndang mangan sing marek apa ngoten nek kaya wong poso niku lho wong poso. Salat sik bar salat terus mangan sak wareke. Lah ini hal yang sangat berbeda dengan apa yang dilakukan di Arab gitu. Kalau di Arab sendiri itu lain. Oh di Arab niku walian. Nek ning Arab niku muangan sing warek ya, buka sing warek sing penak. Nek wis bar mangan ngono kuwi terus salat. Jadi salat mangan eling salat. Nah awak dhewe mboten tuwakjil sithik wae takjile sak cegokan bareng ngono terus salat. Bar salat eling waduh ono es degan, ono es doger, ono macam-macam. Lah kadang kan gitu. Lah kalau di dunia sufi itu enggak begitu. Malah yang didahulukan makan yang sepuasnya dulu. Ya nafsunya mungkin yang sehari sudah dikekang, wis duwe mangan sik lah sakne. Padha-padha makhluke Allah. Bar ngono lagi salat. Mangan eling salat. Mboten salat eling mangan. Itu kalau itu faktor eksternal. Jadi salatnya buru-buru. Salatnya niku buru-buru karena ndang-ndang cepet mangan. Wah, engko salat disikat anakku iwak panggange misalnya. Ini kan begitu. Ya, anu. Begini. Ya, ada. Ya, makanya kita melatih diri kita belajar ilmu yang sungguh-sungguh sehingga tidak karena faktor eksternal. Karena sejatinya agama itu untuk internal, ya. Agama itu untuk diri kita loh. Bukan untuk istri kita, bukan untuk anak kita, bukan untuk tetangga kita, bukan untuk teman kita. Aku kancaku ustad masuk gak sholat. Nah, itu gak boleh. Itu begitu. Jadi harus bener-bener aku gak enak. Aku sering sobo kue ning masjid masuk gak sholat. Nah ini adalah faktor-faktor eksternal yang memang untuk berlatih, monggo silahkan untuk berlatih. Tapi kalau kita sudah benar-benar menuju pada ibadah Allah, ya faktor eksternalnya harus ditanggalkan. Gitu, begitu. Jadi jangan sampai faktor eksternal ini lebih mendominasi ibadah-ibadah kita. Lah, kalau kita mengamalkan agama ini dengan sempurna, bukan karena faktor eksternal, benar-benar karena amilan lillahi ta'ala ala basirah di dalam hati kecil itu loh. Dari hati kecil sampai yang hati besar kan ngono. Aku asline yo ngono ki yo pengen salat.
Nek pengen yo nang si salat ya, sajroning sampean disolati ngono. Kan ngoten. Kan ana wong kadang nunggu curhat. Aku piye to, Lek? Sebenarnya ya kepengen salat. Ya aja mung hati kecil saja, tapi hati besar ya. Jadi lah maksudnya ibadah ini di dalam faktor kita ini ala basirah. Sampai hati nurani yang paling terdalam itu sholat. Aja sampai apa ya, kenyataan besar kita sholat, tapi hati ini kijeng ngitung duit terus. Ijeng ngiling-ngiling lho. Duit 1 juta kok gak ono 100 ning ndi yo. Baru kan dipikir nang ngira salat to. Weh, ning ndi yo sing 100-mu? Apa ditukakno solar, apa ditukakno bensin? Apa terus bar tak jajakke anak ngono kok dipikir ning ngira salat. Ya iku. Lah ini ala basirah sampai di titik hati nurani yang paling dalam itu hati harus diatur hanya karena Allah. Benar-benar kalau kita sudah berekrar Allahu Akbar gitu. Sudah ekrar kita Allah yang maha penting, Allah yang maha besar. Itu yang lain sudah nggak ada. Itu. Sudah nggak ada. Sudah nggak. Makanya kan gitu. Orang sholat itu ada sebagian ulama yang mengatakan kalau sholat fardu ya, serta fardu itu makruh di tempat gelap. Kecuali kalau kita sholat tasbih itu melatih latihan. Tapi saya itu ingat jawabnya Mbak Yai Hannah itu tentang bagaimana beliau bertakarub kepada Allah lewat membaca murojaah Qur'annya itu. Jadi Mbah Yainya beliau itu mengajari kalau murojaah nduk sambil matanya jangan tertutup. Karena apa? Karena memang manusia ini, makanya saya pernah mengobrol. Ada orang yang terganggu pujian karena sholat. Pujian itu gak perluan. Ana wong ngono. Gak apa to pujian ganggu wong sholat, tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Lah, ini adalah orang yang berpikiran penak-penakan. Pada sampean tahu ndak? Namanya Leonardo da Vinci. Itu orang yang sangat hebat ya, bahkan lukisannya itu dihargai sangat mahal, bahkan ketika bahkan dibuat suatu bunker rahasia untuk orangnya sudah mati tapi lukisannya itu kalau sampai nanti kiamat katanya begitu. Saya pernah membaca artikel itu. Itu lukisannya harus disimpan jangan sampai hancur kiamat. Bayangkan. Lah itu ternyata dia ditanya. Ditunjukkan lukisan-lukisan yang indah-indah itu. Lukisan yang mahal-mahal yang indah-indah. Ada lukisan pantai, ada lukisan gunung gitu. Ada lukisan matahari terbenam. Itu lukisan yang kayaknya itu dipandang menyejukkan mata gitu. Kemudian beliau ditanya, Pak Profesor itu, lukisan manakah yang lebih menenangkan hati? Lukisan mana yang terindah? Gitu. Makanya beliau melihat semua tulisan itu dan beliau menunjuk tangannya kepada sebuah lukisan. Di situ terlihat lukisan yang sangat menyeramkan. Lukisan itu terlihat ada badai, ada petir dan suasana gelap itu. Nah, di tengah badai dan petir itu ada kalau orang Jawa bilang susoh ya. Kalau bahasa Indonesianya itu? Susoh itu. Rumah burung lah istilahnya gitu. Ada sarang burung. Nah, di dalam sarang burung ini ada induk daripada burung sedang lukisannya itu sedang meloloh gitu ya. Sedang ngasih makan kepada anaknya tanpa terganggu dengan alam dan cuaca yang sangat buruk itu. Beliau mengatakan inilah lukisan yang paling indah di dunia ini.
Bahkan lukisan saya yang dihargai sangat mahal kalah dengan lukisan. Nah, itu menunjukkan kita juga sama. Kita itu hidup harus seperti ikan. Ya. Harus seperti apa, Pak? Seperti ikan. Ikan itu selama masih hidup, ikan itu sampai beli ikan sorihi, ikan apa kembung ya, ikan apa saja lah, ikan tuna ya, ikan cakalang, ya, ikan apapun ya. Itu kalau dia itu hidup kita ketangkap, ataupun mungkin sudah mati ya. Kalau kita masak itu kira-kira rasanya asin apa mboten? Nggih. Asin apa mboten? Nggih. Mboten nggih. Asin apa anyep? Asin apa anyep? Anyep. Coba sampean mancing. Pak Yono itu yang suka mancing sama Pak Ustaz Amin. Cik, kita dapat ikan tuna. Itu kita masak asin apa anyep? Maksudnya dia itu asin apa enggak? Asin kalau sudah kita kasih bumbu. Nah itu hidup itu seperti ikan. Walaupun hidup di air asin, tetap tidak terpengaruh. Kecuali ikan itu sudah diniatkan ikan asin, dikasih garam macam-macam, ya itu asin itu. Tapi selama ikan itu masih hidup, maka tidak terpengaruh. Begitu juga dengan kita. Internal kita ini harus kita jaga. Jangan sampai kemaksiatan. Ya, jangan sampai apa ya, faktor-faktor eksternal ini yang akan membuat kita ini rusak dan lalai kepada Allah. Begitu juga dengan jalan menuju pada Allah. Jalan menuju kepada Allah itu harus benar-benar lillah, karena Allah. Seperti yang diterangkan oleh Mbak Yai Ihsan Dahlan ini, amilan lillahi ta'ala ala basiratin gitu. Di dalam mata hati. Sampai tahu nggak kenapa kapal dan perahu itu bisa tenggelam? Kenapa? Karena perahu atau kapal ini mengizinkan ya gimana namanya, udah bocor ya, segala macam ombak, air masuk ke dalamnya gitu. Baru perahu ini akan tenggelam gitu. Tapi kalaupun dilubangi di apapun, tapi kalau ditambal, ditabu, perahu ini akan selamat. Gini betul. Begitu juga dengan kita. Kita ini akan terjerembab ke dalam kemaksiatan, hancur dalam kebangkrutan. Ini kalau eksternal ini terus masuk ke tubuh kita. Perkara-perkara yang di luar kita ini masuk ke kita. Ini akan membuat kita hancur. Jadi kalau kita kok mengizinkan segala macam yang di luar ini kita izinkan masuk memenuhi diri kita, ini kita yang akan membuat kita ini mati, hancur ya, istilahnya pura-puranda itu. Nah makanya di saatnya Gus Nizam itu sabar narimo najan pas-pasan kabeh nagetir saking pangeran. Maksudnya kita ini diharapkan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ono omah sak gedene sak ngono ku lho, didokok ning jero dodo. Ngene mboten. Dodo ini kan cuwilik ngene mboten. Omahe konslet, omahe kena lewat keserem bumi ya. Karena rumah ini yang menempati dada kita pun akan hancur. Rumah hancur, hati hancur. Gitu. Wong wedok ya ngono. Bojone blandang lunga iki diratapi terus lho kene. Wong wedoke lunga sing lanang mati. Ya biarkan. Rumah taruhlah di rumah, uang taruhlah di sana itu. Jangan sampai membuat penuh sesak hati kita. Karena apa? Karena hati itu adalah tempat di mana untuk memperdengarkan atau memperdengarkan nama-nama Allah. Allah. Hati adalah tempat pemandu cinta dan kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanah, harta, tahta, wanita jangan taruh di sini. Jangan taruh di pikiran atau di hati. Nek harta, benda, tahta, wanita iku dideleh teng mriki, ngoten niku.
Didelok teng mriki. Isine mung emosi kepengin misuh mawon. Gini mboten. Kalau harta tahta wanita itu terus ditaruh di pikiran, isinya kepengen marah. Tapi kalau semua harta tahta wanita itu ditaruh di sini, maka apapun kita nggak akan bisa fokus. Padahal fokus kita manusia diciptakan oleh Allah satu tujuan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah faktor eksternal berupa harta tahta wanita ini sudah di sini, udah nggak bisa. Orangnya nggak akan pernah bisa fokus. Makanya itu basirah ini beda dengan ainun. Kalau ini namanya ainun. Ainun mata kalau kita belajar bahasa Arab itu. Tapi kalau ini adalah basirun. Penglihatan dengan penglihatan yang sebenarnya ini. Orang buta itu bisa jalan kalau punya ini. Dan sebenarnya manusia itu semuanya buta. Manusia itu sebenarnya buta. Karena ada faktor eksternal yang diizinkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah masuk ke retina kita, cahaya. Kalau cahaya ini tidak diizinkan oleh Allah masuk ke retina kita, mungkin karena faktor katarak dan sebagainya, hilanglah cahaya itu. Tidak bisa mata ini menerima. Makanya bersyukurlah kita ini diizinkan dikirimi cahaya masuk ke dalam retina kita. Kalau kita sudah bisa mengamalkan ilmu dengan sungguh-sungguhnya, dengan dari muqtadahnya, dari sumber-sumber yang kredibel, yang benar-benar sanadnya jelas, disinilah kita falaka syaraful azim, maka kita akan mendapatkan kemuliaan yang sangat agung itu. Makanya ada seorang ulama ya. Ada seorang ulama itu di Mesir ya. Dia itu hidup di daerah pelosok desa. Dia punya teman 9, dia punya teman 8. Ini ada kisah nyata seorang pengusaha sukses di Mesir itu. Dia akhirnya karena dia seorang sarjana dari Qohirah, dari Al-Azhar, dia berembuk akan membuat suatu usaha. Mereka bersembilan ini bersepakat untuk membuat suatu usaha, sebuah syirkah, sebuah PT lah itu. Dan kemudian mereka kepengen menambahkan satu orang untuk menjadi genap, menjadi PT ini ada 10 pemegang saham. Kemudian mereka ini berembuk dari hari ke hari sambil menjalankan bisnisnya, mulai dari ada bisnis makanan, ya bisnis peternakan, perikanan, ya perkebunan itu. 9 orang ini. Sampai singkat ceritanya mereka deadlock, tidak ada partner ke-10-nya. Mereka akhirnya punya seorang pemimpin dan pemimpinnya bercerita, kita sebenarnya sudah punya partner ke-10. Terus siapa partner ke-10-nya itu? Teman-temannya tanya. Partner nomor 10-nya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Iya. Partner nomor 10-nya itu adalah Allah. Allah ini yang akan menjaga kita. Yang akan menjaga bisnis kita. Yang akan menjaga dari kebangkrutan. Yang akan menjaga daripada sabotase. Yang akan menjaga daripada penipuan dan sebagainya. Dengan satu catatan, nanti kalau perusahaan kita ini sudah untung, itu kita akan memberikan gaji atau bagi hasil kepada partner ke-10 kita ini, itu sebesar 5%, mulai dari 5%. Benar, setiap dia dapat keuntungan dari 100%, 5% diberikan kepada Allah. Ya, otomatis namanya kepada Allah kan tidak langsung pada Allah, kepada anak yatim,
kepada musola yang mau rusak, ke masjid yang mau rusak, ke madrasah, memberi bisyarah kepada seorang yang membutuhkan bisyarah, misalkan para guru-guru madrasah itu. Setelah itu keuntungan semakin melipat sampai akhirnya mereka meningkatkan. Ini benar-benar faktor apa? Partner ke-10 kita ini menjaga kita. Akhirnya ditingkatkan. Ya udah, partner kita kasih hasil bukan 5%, 10%. Padahal umat Islam itu kalau zakat tijaroh itu kan cuma 2,5 besar per haul itu. Ini enggak. Beliau sepakat 9 orang ini partner ke-10 kita yaitu Allah. Kita tiap hasil, tiap sukses kasih partner kita yang ke-10 yaitu Allah itu 10%. Naik ke 20% sampai 50%. Nah itu benar. Dan sampai pada dan orang-orang ke-9 orang ini akhirnya mereka kaya raya dan mengajukan ke pemerintah Mesir untuk membangun universitas, untuk mengangkat derajatnya orang-orang yang ada di desa terpencil itu. Oh, tidak disetujui oleh pemerintah Mesir. Enggak perlu, enggak usah kalian itu di orang desa terpencil. Kalau kalian mau kuliah aja di kota, kuliah aja di Egypt, di pusatnya Mesir itu. Mereka enggak. Kenapa kok harus di sana, Pak? Di sini tidak. Karena di situ tidak ada infrastruktur, tidak ada terminal, tidak ada stasiun kereta api, tidak ada jalan yang baik gitu. Maka mereka jawab, kami Pak dengan partner kami yang ke-10 akan membangun stasiun, membangun rel kereta api, akan membangun jalan dan sebagainya. Dengan mereka meminta persetujuan partner mereka yang ke-10 yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Benar. Subhanallah. Mereka bangun sekolahan, bangun jalan, rel kereta api dan sebagainya. Dan akhirnya benar universitas itu benar-benar berdiri di desa terpencil itu. Itu karena faktor partner ke-10. Nah ini saya, pada cerita ini saya akhirnya ingat. Ingat tentang saya dulu pernah ngaji namanya kitab Risalatut Tauhid. Kan kita diajari gini, jenengan juga diajari. Kalau kita berdua siapa yang ketiga? Allah. Aja sampai saya koyok cerita pacaran. Yang nomor 3 jadi setan, bukan. Kalau kita berlima siapa yang ke-6? Allah. Kalau kita bertujuh siapa yang ke-8? Allah. Begitu juga dengan pengusaha Mesir ini. Akhirnya benar-benar mereka setiap mendapatkan margin keuntungan 100%-nya diberikan kepada janda-janda, kepada orang-orang fakir, miskin, duafa. Dan harta mereka itu bukan habis. Semakin banyak dan semakin banyak. Kita bayangkan, sumurnya Sayyidina Utsman dan sumurnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu sampai sekarang masih ada, Pak. Orang yang sudah mati tapi punya rekening itu adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Utsman bin Affan. Itu bisa bayangin. Dan kalau semuanya itu dikonversi ke dalam bentuk mata uang, itu adalah nilainya, nominalnya itu hampir sama dengan kekayaan Kesultanan Arabia. Itu menunjukkan amal jariah itu semakin ditasarufkan, semakin Allah Ta'ala lipat gandakan. Makanya ya semoga lah cilik-cilikane Rodotul Maghfurin kelak bisa menjadi pondok yang besar, ya amin ya. Bisa menjadi sekolahan yang besar, ya. Gitu. Walaupun kita dari orang-orang yang ekonomi lemah istilahnya kan begitu, kata sekolah radio apa-apa. Tapi alhamdulillah sedikit-sedikit kita sudah punya masjid, ya. Kita sudah punya sekolahan, nih. Kita sudah punya anak-anak santri yang mau menghafalkan Quran sebenarnya. Makanya karena apa? Karena kita yakin punya partner, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lah mugi-mugi kula jenengan sami dipun paringi ambilkan kita manakib. Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah sebaik-baiknya partner, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang selalu menemani kita, yang selalu membimbing kita, yang selalu memberikan kita rezeki, yang selalu memberkahi tanah kita,
memberkahi usaha kita, dagangan kita dan sebagainya. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadallah rijalallah aisuna li'ajillah wa kunu aunana lillah sanada